Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya contohkan. Nah, di sini kita upload, kemudian klik simpan. Apabila sudah berhasil tersimpan, maka di sini ada keterangan 20 data berhasil diproses untuk tryout. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa mengecek kembali di bagian biodata siswa. Nah, yang tadinya kosong ini sudah terisi ya Bapak Ibu. Sesuai dengan datanya yaitu siswa 20. Kemudian apabila nantinya ada penambahan jumlah siswa, Ibu bisa atau Bapak bisa mengklik tambah siswa dan menginputkan satu persatu saja, tidak perlu mengupload ulang Excel-nya. Seperti itu. Lalu lanjut ke bagian tryout assessment nasional. Karena di sini kita sedang BIMTEK, maka yang muncul di sini adalah BIMTEK Assessment Nasional. Tapi untuk nanti di bagian halaman sekolah Bapak dan Ibu Proktor, di sini akan muncul yaitu simulasi AKM 11 atau 12 dan tryout AKM 11 dan 12 seperti itu. Lalu di sini ada beberapa tab, nah, bisa dibuka untuk statusnya. Nah, di sini bisa Bapak dan Ibu harus memastikan kembali untuk statusnya itu oke, dan jumlah siswanya yang tryout 20 siswa mengikuti tryout ini. Berarti semuanya sudah terinput. Apabila nantinya Bapak dan Ibu yang menambahkan secara manual untuk siswanya, nah di sini akan belum masuk Bapak Ibu. Di sini akan masih tetap 20 siswa apabila menambahkan satu saja. Bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan. Kemudian di bagian server dan klien. Nah, untuk bagian server dan klien ini, Bapak-Bapak dan Ibu Proktor bisa mendapatkan ID server dan passwordnya untuk login di bagian halaman Proktor, seperti di Juknis yang sudah kita berikan. Kemudian saya lanjutkan ke bagian peserta dan sesi. Nah, di bagian peserta dan sesi ini, Bapak dan Ibu yang tadinya saya jelaskan untuk penambahan siswa yang tidak masuk, bisa diklik di sini tambahkan peserta tryout. Nah, kemudian nanti akan muncul siswanya, beberapa yang ditambahkan, gitu. Lalu klik tambahkan. Nah, nanti secara otomatis di status akan bertambah, yaitu menjadi 21 siswa. Dan di sini juga akan bertambah, seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu di sini di bagian peserta dan sesi, Bapak dan Ibu Proktor juga bisa mengedit server siswa dan sesi siswa. Seperti itu. Kemudian siswa menghapus siswa, kemudian upload sudah upload dari siswa dibagikan per siswa. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan rekapan data Excel-nya juga sudah kami siapkan di sini. Kemudian untuk dibagikan ke siswa juga bisa di-download secara PNG seperti ini. Misal halaman 1 sampai berapa download, ada 6 siswa di sini. Nanti bisa di-download kemudian dibagikan ke siswanya. Kemudian selanjutnya saya bagian daftar hadir. Nah, di bagian daftar hadir ini akan ada semi online dan full online. Karena untuk tryout kali ini kita full online, maka saya jelaskan untuk full online, tapi nanti akan saya jelaskan juga untuk semi online-nya. Kemudian untuk full online, di sini kita isi hari, sesi,
Nah, di sini akan otomatis terisi daftar hadirnya. Untuk di statusnya di sini kenapa tidak hadir? Karena memang untuk siswa satu ini belum mulai mengerjakan tryout dan waktunya juga belum muncul. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk yang semi online ini nanti tidak otomatis Bapak dan Ibu. Untuk yang semi online ini harus tanda tangan di sini seperti itu. Untuk sekolah yang mengadakan semi online. Tapi kembali lagi karena kita kali ini full online, maka nanti daftar hadirnya akan otomatis terisi dan bisa dicetak. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, untuk bagian jadwal sinkronisasi di sini bisa Bapak dan Ibu abaikan karena ini jadwal sinkronisasi untuk bagi yang mengikuti semi online, seperti itu. Kemudian untuk laporan upload hasil juga untuk semi online Bapak dan Ibu. Karena kita servernya menggunakan langsung dari server EduBrain, jadi tidak perlu jadwal sinkronisasi dan laporan upload hasil karena data yang dikerjakan oleh siswa sekolah Ibu dan Bapak masing-masing akan langsung terupdate di server kita, seperti itu. Untuk jadwal tryout, nah di sini nanti akan muncul jadwal untuk tryout sekolah Bapak dan Ibu masing-masing pelaksanaannya tanggal berapa, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan di bagian assessment report. Nah, untuk di bagian assessment report ini, Bapak dan Ibu sekolah masing-masing bisa mengecek hasil siswanya secara nasional maupun sekolah ataupun provinsi seperti itu. AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Untuk yang AKM terdiri dari statistik, peringkat, daya serap, analisis siswa, soal dan pembahasan, dan analisis dan rekapitulasi. Untuk bagian analisis siswa, ini Ibu dan Bapak bisa mengecek hasilnya, yaitu ranking siswa. Kemudian untuk Bapak dan Ibu Proktor yang ingin melihat analisis dan rekapitulasi untuk rekap sekolahnya bisa di bagian analisis dan rekapitulasi. Ada analisis butir soal, kemudian rekapitulasi nilai, seperti itu. Nanti bisa di preview apabila sudah mengerjakan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk soal dan pembahasan, ini akan bisa di preview nanti ketika siswa-siswa sudah selesai semua susulan, seperti itu Bapak. Kemudian Bapak dan Ibu juga baik, bisa saya lanjutkan. Bapak dan Ibu juga bisa mendownload bank soal di sini di bagian bonus soal, yaitu di sini ada literasi, 5 soal bank soal literasi dan juga 5 soal bank soal untuk numerasi, seperti itu. Baik. Kemudian akan saya contohkan di bagian halaman Proktor. Nah, di sini tugas kedua Bapak dan Ibu Proktor untuk mengawasi ujian dan memulai ujian. Untuk linknya yaitu ada di ujian.akm.edubrand.id/admin/login. Nanti bisa dilihat pada Juknis, juga sudah kami jelaskan di Juknis. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk ID server dan password, bisa Bapak dan Ibu dapatkan di bagian server dan klien. Untuk ID servernya, Bapak dan Ibu mengambil dari kode server ini, kemudian dimasukkan ke ID server. Untuk serial number, nanti ketika Bapak dan Ibu mengisi ID server, akan terisi secara otomatis, tidak usah isi, karena nanti akan terisi secara otomatis. Kemudian untuk passwordnya, bisa diambil dari sini. Ini kita login untuk server pertama dulu ya, Bapak dan Ibu.
Karena apabila nanti ada 2 server, maka harus diaktifkan kedua servernya. Dan seperti itu juga apabila 3 server atau 4 server. Seperti itu. Kemudian masuk. Baik, ini adalah tampilan awal dashboard untuk halaman Proktor. Kemudian di bagian data sekolah. Nah, di bagian data sekolah ini dipastikan kembali untuk data-data sekolahnya apakah sudah benar atau belum. Kemudian untuk servernya di bagian dashboard ini juga dipastikan kembali apakah ID servernya sudah sesuai dengan ID server di bagian server client ini. Nah, kemudian untuk di bagian daftar peserta. Nah, di bagian daftar peserta ini Bapak dan Ibu bisa melihat kembali untuk siswa-siswanya yang akan mengikuti tryout dan simulasi. Nah, Bapak dan Ibu Proktor nantinya akan lebih banyak bekerja di bagian status tes, kemudian status peserta dan reset login peserta. Kemudian Bapak dan Ibu Proktor bisa memulai ujian dengan cara mengaktifkannya memulai ujian seperti ini, akan saya contohkan. Dipilih dulu harinya, hari 1, kemudian sesi 1, dan mulai ujian. Nanti setelah token telah dibuat, otomatis token di sini akan muncul, dan untuk di halaman siswa juga akan muncul. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ada tulisan ujian sedang berlangsung. Lalu Bapak dan Ibu bisa mengawasi siswa masing-masing sekolahnya di bagian status peserta. Nah, di sini belum mulai karena memang untuk siswanya belum mulai ya, Bu Bapak. Nanti akan saya contohkan ketika siswanya sudah login dan memulai. Kemudian di bagian reset login peserta. Nah, di bagian reset login peserta ini Bapak dan Ibu juga bisa mereset login ataupun reset login dan progress. Nanti akan saya contohkan juga. Baik. Nah, kemudian akan saya contohkan untuk login siswa. Dari kartu peserta yang sudah dibagikan ke siswa nanti, siswa bisa menggunakan username dan password untuk login. Saya contohkan, untuk siswa nanti bisa menggunakan aplikasi Exambro Client, bisa di laptop dan komputer yang sudah kami berikan untuk linknya. Kemudian untuk versi Android-nya yang menggunakan HP juga bisa karena kita full online. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyarankan untuk siswanya mendownload di Play Store. Nanti aplikasinya itu namanya yaitu Exam Browser EduBrain. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Saya contohkan untuk login pesertanya. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah memulai ujian, otomatis token di sini akan terisi Bapak dan Ibu. Nah, dipastikan kembali untuk siswanya mengisi konfirmasi data peserta. Dicek untuk NIK-nya, nama peserta, jenis kelamin, atau gen-nya, tanggal lahir, kemudian untuk tokennya di sini nanti bisa dikopikan, kemudian masukkan di sini untuk memulai ujian konfirmasi, kemudian diklik mulai. Nah, saya akan kembali ke halaman Proktor. Apabila siswa sudah memulai ujian, di bagian status peserta ini akan berubah Ibu Bapak. Siswa 1, waktu mulai ujiannya akan tercatat, sisa waktunya, kemudian status ujiannya, ujian AKM, dan stage berapa, kemudian progresnya. Kemudian Bapak dan Ibu di sini apabila mencentang siswa, nah, ini akan muncul 3 opsi, yaitu tambah waktu, hentikan siswa, dan kirim pesan. Untuk menambahkan waktu, apabila waktu siswa tersebut
kurang dalam pengerjaannya, kemudian Bapak dan Ibu Proktor ingin menambahkan waktunya, bisa diklik tambah waktu. Saya akan cek dulu untuk waktunya di sini. Baik, untuk waktunya 89 menit, 88 menit. Nah, akan saya contohkan tambah waktu. Misal kita tambahkan 5 menit. Klik OK. Maka otomatis akan ada notifikasi tambahan waktu, Anda mendapatkan tambahan waktu selama 5 menit. Dan sisa waktunya akan bertambah, seperti itu. Kemudian, untuk opsi hentikan siswa, nanti ini akan otomatis menghentikan siswa mengerjakan tryout. Nah, seperti itu. Tapi tergantung kebijakan Bapak dan Ibu Proktor sekolah masing-masing, apabila siswanya ingin melanjutkan dan diperbolehkan bisa untuk melanjutkan nanti di bagian reset login peserta. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk fitur kirim pesan. Misal di sini Bapak dan Ibu ingin mengirimkan pesan ke satu siswa ataupun seluruh siswa bisa. Apabila untuk seluruh siswa, diklik di sini, nanti akan tercentang semua Ibu. Di sini kenapa tidak tercentang semua? Karena siswa 2, siswa 3, dan seterusnya belum memulai ujian. Seperti itu. Nah, untuk kirim pesan, saya contohkan, misal selamat mengerjakan. Nanti otomatis siswa akan mendapat pesan dari proktor yaitu selamat mengerjakan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saya contohkan untuk apabila siswa keluar dari aplikasi Exambro seperti ini. Saya refresh. Otomatis di sini statusnya siswanya adalah disconnect, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana cara siswa agar dapat kembali login? Nah, Ibu dan Bapak nanti bisa saya contohkan. Apabila disconnect seperti ini, nah, siswa akan kembali mencoba untuk login. Nah, akan muncul notifikasi bahwa maaf username Anda sedang aktif, silakan hubungi proktor untuk mereset status login Anda. Nah, di sini yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu proktor agar siswa memencet tombol reset peserta. Setelah diklik reset peserta, maka akan muncul notifikasi menunggu reset login, permintaan request telah dikirim. Nah, maka nanti di bagian status peserta halaman proktor, Ibu dan Bapak proktor dapat melihat ada statusnya di bagian statusnya request reset login. Nah, bagaimana cara mereset reset login siswa tersebut? Bapak dan Ibu bisa mereset di bagian reset login peserta. Kemudian diklik nama siswanya. Nah, di sini ada dua opsi. Yang pertama reset login, kemudian reset login dan progress. Apabila Bapak dan Ibu ingin mereset login peserta dan melanjutkan progresnya, maka bisa diklik reset login. Ada konfirmasi apakah Anda yakin? Klik ya. Nah, otomatis nanti siswa bisa login kembali. Apabila Bapak dan Ibu proktor memencet reset login dan progress di sini, siswa tidak bisa melanjutkan progres pekerjaannya dan hasil jawabannya tidak akan tersimpan dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Seperti itu, harus mengulang dari awal. Kemudian saya contohkan kembali untuk loginnya. Setelah Bapak dan Ibu mereset tadi, siswa akan login kembali, bisa menyampaikan siswanya bahwa sudah bisa untuk login kembali. Kemudian memasukkan password dan username. Nah, siswa bisa kembali mengerjakan.
Ini kenapa kembali ke tampilan awal, karena tadi saya belum mengerjakan soalnya, jadi kembali ke tampilan awal. Apabila siswa sudah mulai mengerjakan, misal sudah mengerjakan sampai soal nomor 5 dan jawabannya sudah tersimpan, maka nanti siswa akan langsung masuk ke halaman ini untuk meneruskan progresnya, seperti itu Bapak. Nah, di sini untuk halaman siswa, saya jelaskan juga. Baik. Untuk di halaman siswa ini, ada macam-macam fitur yang dapat digunakan oleh siswa. Yang pertama, apabila siswa menggunakan HP dan fontnya tidak terlihat, maka di sini kita berikan ukuran font soal. Bisa dipilih. Apabila kurang besar, bisa diperbesar seperti ini. Nanti akan otomatis fontnya menjadi besar. Untuk tampilan gambar seperti ini, bagi siswa-siswa yang menggunakan HP mungkin akan kesulitan untuk melihat. Bisa diklik juga gambarnya, nanti akan otomatis muncul gambarnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian daftar soal ini, nah di bagian daftar soal ini, murid-murid dan siswa-siswa sekolah Bapak Ibu Proktor bisa melihat berapa jumlah soal atau loncat ke bagian soal, seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya ada soal sebelumnya. Untuk kembali ke soal sebelumnya, yaitu ragu-ragu. Apabila siswa menjawabnya masih tidak yakin, misal saya contohkan untuk ini soal nomor 5, siswa ini ragu-ragu dalam menjawab soal nomor 5, maka dipencet tombol ragu-ragu. Maka ketika dia kembali ke soal sebelumnya, nah akan muncul di bagian daftar soal kuning seperti ini, karena siswa tersebut belum yakin dengan jawabannya. Untuk setiap stage-nya, ini karena simulasi, hanya contoh, di sini terdapat 15 soal, terdiri dari 3 stage, Ibu. Apabila sudah sampai di soal nomor 5, di sini akan muncul stage selanjutnya. Apabila mengklik stage selanjutnya, akan muncul peringatan apabila siswa masih ada soal yang belum dikerjakan atau masih kosong. Anda akan masuk ke stage 2 dan tidak dapat kembali ke stage sebelumnya. Nah, apabila siswa melanjutkan ke stage sebelumnya, maka untuk stage pertama ini, siswa tidak akan bisa kembali untuk mengerjakan lagi. Seperti itu. Maka dipastikan sebelum melanjutkan ke stage selanjutnya, siswa sudah mengerjakan atau sudah yakin dengan jawabannya untuk melanjutkan ke stage selanjutnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian akan lanjut ke stage kedua. Nah, sama dengan stage kedua seperti itu. Nanti akan menjawab juga untuk simulasi. Nanti akan terdiri dari 15 soal, yaitu 3 stage untuk literasi dan 5 soal untuk survei karakter. Seperti itu. Saya lanjutkan untuk ke stage berikutnya. Kemudian nomor 15. Nah, di sini apabila siswa sudah sampai ke stage terakhir dan nomor terakhir, maka akan muncul selesai ujian. Diklik. Nah, maka akan muncul lagi peringatan. Semua stage sudah selesai, yakin ingin menyelesaikan ujian. Apabila siswa sudah menyelesaikan ujian, klik selesaikan. Nah, di sini biasanya siswa akan merasa untuk pengerjaannya sudah selesai. Padahal belum, Ibu Bapak. Di sini siswa harus menyelesaikan survei karakternya terlebih dahulu. Maka akan muncul konfirmasi tes kembali seperti ini. Ketika diklik mulai, maka soal untuk survei karakter akan muncul di sini. Di sini ada 10 soal. Maaf, Bapak.
Kemudian siswa bisa mengerjakan 10 soal untuk survei karakter, dan kemudian selesaikan ujian. Nah, apabila siswa telah menyelesaikan, akan muncul notifikasi seperti ini. Dan di daftar hadir, di bagian halaman sekolah, Bapak dan Ibu juga bisa mengecek sesi 1. Nah, akan siswa yang telah mengerjakan dengan komplit akan otomatis tercatat untuk waktu mengerjakan dan selesainya, dan di daftar hadirnya selesai, hadir dan selesai. Tapi apabila siswa belum mengerjakan semuanya, misal siswa hanya mengerjakan survei literasi tapi tidak mengerjakan survei karakternya, maka di sini akan tertulis tidak hadir, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Tapi apabila siswa mulai mengerjakan literasi, di sini akan tertulis hadir dan untuk statusnya belum selesai, seperti itu. Untuk saat ini seperti itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak dan Ibu. Baik, mungkin Bapak dan Ibu bisa juga bertanya apabila masih ada yang belum jelas. Pak, dari negeri 34 Pak, mau nanya. Ya, bagaimana Bapak? Kemarin kan saya buka linknya AKM. Ya. Itu harus registrasi dulu atau kan kita nggak dapat username-nya, itu cuma dapat link doang. Iya, betul Bapak. Dulu atau bagaimana Pak? Nah, untuk sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan username dan password, itu otomatis sudah terregister Bapak. Seperti itu. Nah, saya belum dapat. Oh, untuk Bapak belum mendapatkan username dan password? Di SMK Negeri 34. Karena itu juga dari teman linknya kemarin dikasih, ada yang nanya, ada yang tahu nggak ini? Oh, saya buka, ternyata saya isi dulu tuh register, terus saya bingung kan, ada full online, semi online, terus ada sesi 1, 2, 3. Nah, itu kan masih belum paham juga, makanya mau nanya itu pengisiannya nanti bagaimana gitu Pak. Terus nanti jadwalnya itu berapa dari kita dari sekolah yang ngisi atau dari pusat, dan jumlah peserta dibatasin berapa maksimal. Itu aja sih Pak pertanyaannya Pak. Baik Pak, mungkin Mas Faris bisa membantu menjawab. Baik, mungkin saya bisa membantu menjawab Pak. Untuk dari SMK Negeri 34 ya Bapak? Betul Pak, betul. Ya, untuk SMK Negeri 34 mungkin bisa konfirmasi terlebih dahulu ke kepala sekolahnya Bapak. Jadi ini terkait untuk tryout asesmen nasional dari EduBrain Bapak. Nah, jadi ini asesmen nasional tryout yang diselenggarakan oleh EduBrain. Jadi untuk sekolah-sekolah yang mengikuti bisa melakukan register terlebih dahulu. Nanti setelah register, setelah kegiatan BIMTEK akan kita bagikan user dan password akun sekolah masing-masing. Jadi mohon untuk sekolah Bapak SMK Negeri 34 bisa konfirmasi terlebih dahulu kepada kepala sekolahnya. Seperti itu Bapak. Oh gitu Pak, baik Pak. Ya, terima kasih Bapak. Semoga bisa menjawab. Sama Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Dahlia. Untuk pesertanya kelas 11 atau 12 atau bisa beda tingkat ya? Untuk peserta kita ada kelas 11 dan 12 juga Ibu.
Seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian mungkin ada pertanyaan lain? Saya. Ya, Ibu. Oke. Terima kasih. Selamat pagi sebelumnya. Ya, pagi, Ibu. Saya agak terlambat. Saya untuk rencana tryout ini, apakah kami pihak sekolah harus menginstal sesuatu seperti menginstal di server begitu? Ataukah semuanya full online, jadi kami tidak perlu install Exambro-nya yang seperti Unbk, VHD gitu, nggak perlu menginstal VHD, ataukah kami masih perlu menginstalnya? Kalau yang AKM dari pemerintah itu kan untuk saat ini yang sudah kita coba, kan kita tidak perlu menginstal VHD ya, langsung kita dikasih Exambro, kemudian menggunakan laptop saja bisa, jadi nggak perlu server. Nah, untuk yang EduBrand ini, apakah kita membutuhkan server untuk proses pelaksanaan di sekolah? Baik, saya jawab ya, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, untuk pelaksanaannya, nanti karena kita full online, dari sekolah itu tidak perlu untuk menginstal aplikasi Exambro dan sebagainya. Apabila nanti ada sekolah yang memperbolehkannya siswanya untuk mengerjakan di sekolah, melakukan tryout di sekolah, maka bisa menginstal Exambro client seperti itu. Tapi apabila siswanya tryout dari rumah full online, itu hanya siswa bisa mendownload Exambro full client-nya sudah kita berikan di Juknis. Nanti untuk yang versi laptop, kemudian untuk yang versi Android juga bisa di-download di Play Store itu, seperti itu. Jadi tidak perlu untuk menginstal server dan sebagainya, seperti itu. Oke, lanjut ya sebentar. Berarti kalau umpamanya siswa itu mungkin yang tidak punya laptop di rumah, tapi merasa agak kesulitan dengan Android, dia diizinkan ke sekolah umpamanya. Berarti kita hanya menginstal yang ada di klien saja gitu ya? Betul, Ibu. Terus untuk Exambro-nya, Exambro View, Exambro EduBrand-nya tadi, kita dapat link atau bagaimana? Sudah ada di linknya nanti di Juknis, bisa tinggal di-download, Ibu. Ya. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Baik, saya lanjutkan. Untuk ini ada pertanyaan dari SMA N 1 Bangkalan. Jumlah maksimal upload peserta berapa? Karena saya coba upload semua data kelas 11 dan kelas 12. Selalu muncul error, ada kesalahan di baris 335. Baik. Saya akan jawab di sini. Untuk jumlah maksimal upload peserta itu tidak ada, Bapak Ibu, tidak ada jumlah maksimalnya. Dan sekali lagi agar dapat dibedakan untuk kelas 11 dan kelas 12 itu berbeda untuk file Excel dan uploadnya seperti itu. Kemudian untuk muncul error kesalahan di baris 335 itu dikoreksi kembali ke kolom Excel-nya di bagian baris 335 seperti itu. Mungkin ada kesalahan di bagian input, nama siswa mungkin ada yang tidak menggunakan huruf kapital atau bagian penjurusannya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Maaf, informasi yang saya dapatkan pelaksanaan 14 sampai 15 Desember. Tapi tadi saya lihat jadwal TO SMK Farmasi Tunas Bangsa tertulis tanggal 12. Mohon konfirmasinya. 14-15. Untuk informasi yang saya dapat ini dari pihak EduBrand memang pelaksanaannya itu tanggal 14 dan 15 Desember Bapak dan Ibu, seperti itu. Kemudian apakah simulasi atau tryout ini wajib memakai webcam atau kamera seperti saat SSB dari Kemdikbud kemarin atau opsional? Baik. Untuk simulasi dan tryout ini tidak wajib atau tidak memerlukan webcam kamera seperti saat SSB
Kemdikbud kemarin, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk teknisi atau proktor, mohon konfirmasi ke saya, Bu. Baik. Mungkin ada pertanyaan lain? Mau tanya, bisa menggunakan Exambro yang lain. Karena tadi saya coba install di Google Pixel OS 11, Exambro EduBrain tidak membaca Chrome saya. Terima kasih sebelumnya. Untuk aplikasi Exambro, memang harus menggunakan aplikasi Exambro dari EduBrain, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa menggunakan aplikasi Exambro dari lainnya karena nanti akan berbeda. Untuk download di Play Store-nya, nanti bisa mendownload aplikasinya, namanya yaitu Exam EduBrain, Exam Browser EduBrain, seperti itu. Untuk pembagian sesi diserahkan ke sekolah ya. Pembagiannya bagaimana? Apa tergantung sekolah? Baik, saya jawab Ibu. Untuk pembagian sesi, nanti kita ada 3 sesi. Nah, nanti untuk siswanya itu dibagi masing-masing sekolah, seperti itu. Pembagiannya seperti apa, nanti kita akan terapkan untuk jam-jamnya, yaitu sesi 1 dari jam berapa hingga jam berapa, nanti pihak sekolah yang membagi untuk siswanya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Untuk SMA, YP, IP, Cakum. Username sama password dikirim kemana Pak? Karena saya belum dapat user sama password. Oh, baik. Untuk username dan password ini dikirim ke proktor sekolah masing-masing oleh tim HD kami. Apabila Bapak dan Ibu belum mendapatkan username dan password, dipastikan kembali apakah sudah register. Dan apabila sudah merasa sudah register, tapi masih belum mendapatkan username dan password, nanti mungkin bisa menghubungi pihak EduBrain, kemudian nanti akan dikirimkan username dan passwordnya ke proktor sekolah masing-masing, seperti itu. Untuk jadwal ujiannya kapan dimulai, Pak? Baik. Untuk jadwal simulasi, kita mengadakan simulasi terlebih dahulu. Ini gunanya simulasi yaitu agar siswa paham cara menggunakan aplikasi EduBrain, seperti itu Bapak dan Ibu. Makanya kita adakan simulasi agar ketika tryout, siswa sudah paham dan jelas cara menggunakan aplikasi Exambro. Seperti itu. Untuk pelaksanaan simulasinya di tanggal 8 Desember. Dan untuk pelaksanaan tryout-nya yaitu 2 hari di tanggal 14 dan 15 Desember. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Dahlia, berarti untuk pelaksanaan simulasi ini tetap harus ada server lokal ya, alias server sekolah sekalipun full online ya Pak? Tidak Ibu, tidak perlu ada server lokal karena server sudah dari pihak EduBrain. Ibu-ibu dan Bapak Proktor cukup menginputkan berapa servernya, kemudian dan login di halaman Proktor yang sudah saya terangkan seperti tadi. Jadi tidak perlu ada server lokal sekolah. Nah, saya mau tanya lagi satu. Terus pada saat pengisian di halaman Proktor itu kan tadi ada server 1 atau server 2. Nah, itu nanti penggunaan server tadi untuk apa, Pak? Ya, untuk membagi, Bu. Jadi misal sekolah memiliki 2 proktor. Oh iya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, mau nanya lagi Pak. Oh iya Bu. Berkaitan dengan server. Ya. Tadi kan katanya tidak perlu ada server di sekolah. Iya. Nah, tapi disebutkan juga di situ ada server 1, server 2, server 3. Ini berdasarkan proktor yang ada gitu ya? Iya betul Ibu. Nah, satu server atau satu proktor itu bisa mengampu berapa banyak klien? Baik. Untuk lebih baiknya, apabila jumlah siswanya banyak, itu agar bisa dibagi sesuai proktor sekolahnya Ibu. Karena untuk mengawasinya agar lebih gampang nanti.
Karena ketika siswa meminta reset login ataupun ada disconnect, nanti apabila jumlah servernya cuma satu, si proktor akan kesulitan untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah seperti itu. Berarti tidak ada batasan jumlah siswa? Ya, tidak ada. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan dari Bu Evi. Apa kita perlu matikan antivirus sama firewall saat menjalankan Exambro? Baik, untuk antivirus dan firewall mungkin tidak perlu, tapi alangkah lebih baik apabila ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dimatikan saja, seperti itu. Kemudian dari SMAS Muhammadiyah 12, apakah ada manual booknya Pak buat disosialisasikan ke siswa? Ada Ibu, Bapak. Jadi nanti username dan password yang dikirimkan oleh HD kami, nanti akan ada juga untuk link Juknis. Di situ sudah tertera Juknis Proktor, Juknis Siswa, cara ada video-video juga, video untuk siswa menggunakan aplikasi kami. Sudah lengkap, ada di Juknis, nanti akan dikirimkan melalui chat oleh HD kami, seperti itu. Mas, saya mau nanya lagi dong nih Mas. Iya, gimana Ibu? Gini, kan kemarin waktu simulasi itu kan kita udah, anak-anaknya kan udah install Exambro. Nah, Ya, kan? betul. Nah, apakah berbeda Exambro yang sekarang dengan yang AKM kemarin gitu? Itu aja mau saya tanyakan, soalnya nanti kan berarti mereka harus install lagi ya gitu, kalau memang berbeda. Tadi kan seperti dikasih tahu ada linknya ya gitu. Itu aja sih. Ya, baik. Terima kasih Bu. Saya jawab. Untuk Exambro yang kemarin dengan yang kali ini itu berbeda Ibu, Bapak. Karena kalau Exambro yang kemarin itu dari pemerintah, sedangkan Exambro yang kali ini itu dari EduGrant, seperti itu. Terima kasih. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang kurang jelas ketika saya menjelaskan, bisa ditanyakan. Baik, ini ada pertanyaan. Kalau jumlah total peserta kelas 11 dan 12 ada 231 orang, sebaiknya berapa server? Sebaiknya dibedakan ya Ibu untuk kelas 11 dan 12-nya. Jadi kelas 11 ada total berapa, kelas 12 ada total berapa, nanti bagi sesuai proktornya. Apabila proktor sekolahnya ada 3, dibagi menjadi 3 server. Apabila satu proktor juga bisa dibagi menjadi 3 server, tapi nanti akan lebih kesulitan lagi seperti itu dalam mengawasi siswanya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, Bu Bapak? Pak, saya mau tanya lagi deh, karena sepi jadi saya nanya lagi. Begini, ini kan kita sosialisasi untuk proktor. Iya, betul Ibu. Kalau tiba-tiba besok anak kan langsung menghadapi gitu kan tryout ini, apakah ada sosialisasi untuk peserta gitu loh Pak? Ya, baik Ibu, terima kasih. Untuk peserta atau siswa, di Juknis itu sudah kami sertakan video Ibu, tata cara penggunaan aplikasi Exambro. Jadi siswa tinggal melihat video tersebut, terus ada Juknis juga yang bisa dibaca untuk siswanya, jadi tidak perlu sosialisasi ke siswa. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, ini ada pertanyaan. Ya.
saya mencoba bertanya ya. Mungkin Iya. kalau saya ketik agak lama. Oh Yang iya. pertama tadi berkaitan dengan server. Jadi mungkin boleh dibilang karena server nggak perlu diapa-apain, sebenarnya kita pakai laptop pun sebenarnya nggak masalah ya. Jadi Iya. istilahnya kayak server itu cuman semua atau bayangan aja gitu ya. Iya, betul Ibu. Oke, kemudian yang kedua, jujur karena saya baru tadi pagi, kemudian tadi pagi juga dapat pesannya dari Pak Rama ya, kayak gitu bahwa saya dimasukkan ke ini. Jadi sebenarnya tadi dibilang untuk register. Mohon maaf saya untuk proses register atau apa, makanya untuk username dan password itu di tempat kami belum dapat kayak gitu. Itu gimana ya? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ini di kolom chat sudah ada, dibantu oleh Mas Faris untuk SMK yang belum register mungkin, dan ingin mengikuti tryout, bisa menghubungi pihak EduBrain ke Ibu Resminingsih. Ada nomornya seperti itu. Mohon maaf Ibu, dari sekolah mana tadi? SMK Strada 1. Nanti untuk SMK Strada 1 nanti tim des kami akan membagikan user dan password setelah kegiatan fintech ini, Ibu. Oh, oke, kayak gitu. Jadi nggak perlu register lagi ya? Nah, kalau sudah register, otomatis sudah ada user dan passwordnya, Ibu. Nah itu tadi yang saya bingung. Saya kan baru tahu pagi ini gitu. Jadi apakah sudah register atau belum itu yang mohon maaf. Seperti itu, Ibu. Baik, saya jelaskan kembali untuk Bapak dan Ibu Proktor yang sudah mendapatkan username dan password, artinya itu sudah terregister, Ibu Bapak, seperti itu. Nanti tinggal mengupdate data siswa dan biodata siswa menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh tim AD kami. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Tunas Harapan. Hanya memperjelas siswa bisa mengerjakan di HP Android masing-masing ya. Hanya mendownload exam browser EduBrain dan paket data yang memadai. Ya, betul Bapak Ibu. Siswa hanya perlu mendownload aplikasi exam browser EduBrain di masing-masing Android-nya. Seperti itu. Dan harus dipastikan kembali menggunakan jaringan internet yang stabil untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Saya mau tanya Pak, jika Exambro tidak dapat terbaca seperti di screenshot yang saya kirim, bagaimana cara troubleshoot-nya? Baik, apabila nanti Exambro bermasalah, Exambro klien bermasalah, Bapak dan Ibu bisa menghubungi tim HD kami, nanti akan dibimbing atau diarahkan untuk mendapatkan solusinya seperti itu. Apakah saya bisa membantu menjawab sebentar, Mas? Ya, baik Mas. Dari SMA Korpatarin ya. Ini disampaikan gambar yang Exambro di HP-nya tidak bisa. Untuk masalah tersebut, Bapak atau Ibu itu bisa dilihat masalahnya ada di Chrome itu. Jadi bisa dipastikan handphone siswa sudah terinstall Chrome terupdate. Jadi sekali lagi untuk masalah tersebut yang gambar Ibu atau Bapak kirim itu masalahnya ada di Chrome di handphone untuk bisa diinstal Google Chrome terupdate. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Terima kasih Mas Faris. Kemudian ada pertanyaan lagi dari SMA Muhammadiyah. Apakah bisa seluruh siswa melakukan ujian dalam satu sesi? Dikarenakan server sudah ada di EduBrain. Bisa Bapak. Untuk melakukan ujian seluruh siswa dalam sesi bisa, tetapi kami anjurkan dari pihak EduBrain yaitu dibagi menjadi karena akan lebih gampang untuk mengawasinya seperti itu. Apabila nanti dijadikan satu sesi, takutnya akan
proktor sendiri akan kerepotan seperti itu Bapak dalam menangani masalah siswa-siswa yang bermasalah seperti masalah login, disconnect, reset login seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, sepertinya sudah cukup jelas, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi di grup. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Kalau sudah cukup, saya akhiri sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah selesai, Pak. Kalau belum paham di aja di grup Bintek yang dibuat oleh Pak Hari. Ini udah bisa live ya berarti ya? Sudah, Bu. Mangga, Bu. Mangga, Bu. Silakan, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Mohon izin keluar. Sami-sami, Pak. Terima kasih. Nanti kalau ada sesuatu yang nggak jelas, bagaimana saya menghubunginya ya? Boleh, itu di Bu. undangannya kan ada itunya, Bu. Di undangan tuh ada nomor teleponnya ya. Di undangan Bintek ada nomor teleponnya. Ya. Dan sepertinya ada grup Binteknya gitu. Oh, soalnya saya belum masuk. Ya, makanya Ibu coba deh, itu aja. Ada nomor itunya, ada nomor teleponnya Mas Livaris ya. Oke. Jadi nanti bisa menghubungi dari di nomor itu ya? Iya, iya. Ya, selalu ada grupnya Ibu ya. Selama dalam masa pelaksanaan, dengan pelaksanaan selesai itu baru dibubarkan grupnya gitu ya. Ya. Takutnya kalau apa yang ditanyakan ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ini Pak, izin tanya. Untuk absensi apakah ada linknya Pak? Oh iya Pak, kita absensinya nanti berdasarkan saat tryout Pak, nanti pada saat pelaksanaan aja Pak. Untuk hari ini BIMTEK kita memang belum kita lakukan absensi Pak, jadi nanti di saat pelaksanaan tryout baru simulasi tryout ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sami-sami. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak, selamat pagi. Sami-sami Pak, terima kasih. Semoga lancar semuanya. Mas Livaris masih ada di situ nggak? Mas Livaris masih ada di sini? Cariin Mas. Mas Livaris. Masuk.
Oke, saya jawab aja ya, Mas. Baik, Bu Resmi. Aku tulis dulu. Belum, Mas.